Tema keistimewaan Lailatul Qadar. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar imannya hari ini? Semoga teman-teman semua semakin dekat dengan Allah, semakin khusyuk dalam beribadah, dan semakin semangat ya puasanya. Pada video kali ini, Ustazah akan mengajak teman-teman semua mempelajari apa itu Lailatul Qadar dan keistimewaannya. Sebelumnya, mari bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Teman-teman soleh-solehah para pecinta Al-Quran, Lailatul Qadar adalah malam spesial yang terjadi pada bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Lailatul Qadar digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mengapa demikian? Karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran 30 juz dari langit yang ketujuh Allahil Mahfudz sampai langit dunia, langit pertama di salah satu tempat yang bernama Baitul Izzah. Lailatul Qadar disebut sebagai malam penuh keberkahan karena pada malam tersebut para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke bumi dan membagi-bagikan rahmat serta keberkahan bagi manusia yang beribadah dengan sungguh-sungguh di malam itu. Begitu istimewanya Lailatul Qadar, Allah merahasiakan malam ini dan hanya Allah semata yang tahu pasti kapan terjadinya. Mengapa Allah rahasiakan? Karena Allah ingin melihat mana hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Untuk itu, mari bersama-sama kita hidupkan Lailatul Qadar khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan cara memperbanyak ibadah seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah-ibadah tersebut antara lain iktikaf. Iktikaf atau berdiam diri di dalam masjid untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermuhasabah atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Pada masa pandemi ini, kita tetap bisa beriktikaf di dalam rumah masing-masing tanpa mengubah niat di hati kita. Insya Allah akan tetap kita dapatkan pahala dari Allah beserta manfaatnya. Selanjutnya, perbanyak doa. Amalan yang paling mudah dilakukan di 10 hari terakhir Ramadan adalah memperbanyak doa. Doa yang dianjurkan Rasulullah SAW bertepatan dengan Lailatul Qadar yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai maaf, maka maafkanlah aku. Ibadah yang selanjutnya yaitu sholat malam. Sholat malam merupakan sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu. Sholat malam yang dapat kita lakukan adalah sholat tarawih, sholat taubat, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat witir. Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Selanjutnya, memperbanyak zikir. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 205 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman,
Berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir yang bisa dilakukan seperti istighfar, tahlil, tasbih, tahmid, dan takbir. Lalu, tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW di malam-malam bulan Ramadan, termasuk di 10 hari malam terakhir waktu datangnya malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyukai orang yang banyak membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, bersedekah. Menggapai keutamaan Lailatul Qadar bisa dilakukan dengan memperbanyak sedekah. Sedekah dapat diberikan kepada saudara, tetangga, yatim piatu, fakir miskin, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Cukup sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Banyak salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.